Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya, dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran," kata Eli. "Bagaimana keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas, dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-22. Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Judul renungan kali ini, Pelarian Ikabod, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, dalam cerpen berjudul Legenda di Sleepy Hollow, penulis Washington Irving bercerita tentang Ikabod Crane, seorang guru sekolah yang ingin menikahi seorang gadis cantik bernama Katrina. Kisahnya dipusatkan pada kehadiran seorang penunggang kuda tanpa kepala yang menghantui desa koloni itu. Suatu malam, Ikabod melihat penampakan mirip hantu dari penunggang kuda itu. Saking ketakutannya, ia pun melarikan diri dari daerah itu. Para pembaca tahu bahwa penunggang kuda itu sebenarnya adalah seorang pesaing dalam merebut hati Katrina dan kemudian menikahinya. Nama Ikabod pertama kali muncul di Alkitab dan kisahnya memiliki latar belakang yang juga suram. Ketika orang Israel berperang dengan bangsa Filistin, mereka membawa tabut perjanjian Allah ke medan perang. Sungguh perbuatan yang gegabah. Tentara Israel akhirnya terpukul kalah, dan tabut Allah dirampas musuh. Dua anak imam besar Eli, yakni Hofni dan Pinehas, tewas. Eli juga kemudian mati.
Ketika istri Pinehas yang sedang mengandung mendengar kabar duka itu, tiba-tiba ia merasakan sakit beranak. Lalu bersalinlah ia tak lama kemudian. Dalam keadaan sekarat, ia menamai anaknya Ikabod, yang artinya tanpa kemuliaan. Telah lenyap kemuliaan dari Israel, katanya dengan susah payah. Syukurlah Allah sedang bekerja menyingkapkan kisah yang lebih besar. Pada akhirnya, kemuliaannya dinyatakan dalam diri Yesus yang mengatakan tentang murid-muridnya, "Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku." Yohanes 17 ayat yang ke-22. Tak seorang pun tahu di mana tabut Allah itu berada pada saat ini. Tetapi itu bukan masalah. Ikabod telah pergi. Namun melalui Yesus Kristus, Allah telah memberi kita kemuliaannya sendiri. Sahabat ODB, menurut Anda, apa artinya Allah memberikan kemuliaannya kepada kita? Pernahkah Anda mengalami karya Allah ini? Ya Bapa, terima kasih Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu melalui Yesus. Sadarkanlah aku akan kehadiran-Mu sepanjang hari ini. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosper.